Kita mengacu pada survei Litbang Kompas baru-baru ini yang menggambarkan bahwa ini Prabowo efek lebih tinggi daripada Jokowi efek. Akhirnya bantul politiknya ada di Prabowo begitu ya. Apakah ini yang juga membuat nantinya tokoh-tokoh yang akan disupport, yang akan di-endorse oleh Prabowo Subianto ini cukup dapat meraih suara? Lantas kemana sih, Vi? Jokowi efek? Nah, kita simak dulu ya kabar berikut ini. Jawa Tengah yang selama ini dikuasai PDI Perjuangan mulai terbelah. Setelah Pilpres, daerah yang selama ini disebut kandang banteng nyatanya lebih memiliki pemilih dinamis. Berdasarkan hasil beberapa survei, pasangan calon yang didukung Prabowo Subianto nyatanya lebih dominan menjadi pilihan dibanding pasangan calon yang didukung Joko Widodo. Tak hanya di Jawa Tengah, ternyata efek dari Prabowo juga berpengaruh di Pilgub Jakarta dan Banten. Fenomena tersebut terjadi karena tahapan pilkada serentak dimulai Agustus dan berakhir November mendatang. Sementara Presiden Joko Widodo bakal mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang dan Prabowo Subianto yang akan melanjutkannya. Apakah efek Prabowo bisa berjalan mulus bagi sosok calon yang dekat dan didukungnya untuk mendapatkan limpahan suara? Atau malah efek Jokowi masih nyata berperan? Tim TV One mengabarkan. Dan kita segera untuk membahas hal ini sudah hadir di studio pada pagi hari ini ada Kang Ujang Komarudin nih. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bang Arif Fadil, dari Universitas Mbak Al-Azhar Kamarati. Indonesia. Kumaha da, Mang? Alhamdulillah pangestu, Kang dan Mbak. Baik. Selain juga Kang Ujang Komarudin, kita juga sudah bergabung dengan dua narasumber lainnya. Sudah ada Bang Daniel Anzar Simajuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan juga Bang Andreas Hugo Pariera, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bapak-bapak. Sehat semuanya, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Andreas sehat, Bang Anin sehat. Enak kita ngobrol pagi-pagi ini. Enak ya. Tapi mengawali pagi biar Kang Ujang dulu boleh nggak ya? Oh, boleh. Kang Ujang, ini kan kalau kita melihat kok belakangan survei Litbang Kompas menyatakan bahwa Prabowo efek ini lebih tinggi daripada Jokowi efek. Padahal kita tahu sebelumnya kan Jokowi efek ini cukup tinggi, kepuasan masyarakat juga cukup tinggi. Ini kemana larinya? Bahkan pernyataan Pak Prabowo pun di bulan Juni atau Mei itu mengatakan saya terpilih ini karena ada tidak Jokowi lepas efek dari Jokowi efek. Ya begini Bang, dalam konteks teori adalah istilah power center. Jadi siapa yang pegang kendali kekuasaan, dialah yang akan menjadi pendulum kekuasaan Gitu ya? itu. Bantul politik. Bandul politik, dan itu akan menjadi magnet politik dimanapun. Karena dia punya semua sumber daya. Sumber daya negara, katakanlah punya sumber daya finansial, jaringan, ya semua kekuasaan dimiliki. Sehingga ini orang semua berharap kepada, mohon maaf, Pak Prabowo, sehingga menjadi magnet. Nah kemana Pak Jokowi? Ya dengan sendirinya akan tersingkir, tersisih. Akan meredup gitu? Ya meredup, karena kita lihat Ini masih bulan Juli loh ini. Ya Kan begini, survei ini kan di bulan Juli ya? Juni. begini Juni, Bang, ya? kalau dalam analisa politik juga sebenarnya ketika presiden terpilih sudah ditetapkan, disitulah mulai Pak Prabowo akan menjadi rising star di politik Indonesia. Lalu Pak Jokowi akan sedikit demi sedikit akan tersingkir, dan ini fakta dan kenyataan dalam konteks dimanapun di negara dunia ini. Nah kita lihat misalkan pelantikan Wamen kemarin, bagaimana orang dekatnya Pak Prabowo dilantik, itu kan bergaining dengan Tapi Pak kan, Jokowi. Pak Jokowi menitipkan Pak Ahmad Lutfi gitu loh, untuk didukung di Jawa Tengah. Artinya dalam konteks itu saya melihat Pak Jokowi tetap membutuhkan Pak Prabowo. Disitulah tapi realita wakil politik presiden yang ada. terpilih kan anak sulung dari Pak Jokowi. Apakah belum, maksudnya tidak cukup menghilangkan kuat, pamornya juga? Tidak Tidak cukup. kuat, kan? Begini, kalau kita bicara soal politik, RI1 kalau bertarung dengan RI2, RI1 yang menang. Presiden dengan wakil presiden pasti yang berpengaruh adalah presiden. Karena kalau kita lihat konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden, misalkan wakil bupati, wakil gubernur, apapun itu menjadi ban serep dalam konteks sistem ketatanegaraan kita. Nah oleh karena itu saya melihat tidak aneh dan tidak heran kalau Jokowi efek itu pelan-pelan hilang, memudar dan lalu naik Pak Prabowo, karena yang pemegang kendali Kang Ujang Indonesia sendiri mengatakan Pak kalau Prabowo. misalnya memudar, larinya otomatis ke Ya tidak, bukan lari, ya memang hilang. Sekarang gini, bagaimana di Indonesia ini orang yang tidak punya jabatan kan tidak diakui, tidak dihargai. Nah makanya mohon maaf, Pak Jokowi kan berusaha ingin punya partai. Ya ingin ke partai, karena tahu persis bahwa ketika tidak pegang kendali,
ya orang akan pergi. Nah disitulah Apa mohon mungkin maaf, larinya ke Prabowo juga? Karena kan keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Ada ke situ juga mungkin? tidak. Kalau saya sih melihat Suaranya. secara realita politik ya Pak Jokowi tidak berpengaruh lagi. Oh. Makanya mohon maaf Pak Bobi dititipkan ke Pak Prabowo. Kaisang pun akan dititipkan yang sama. Pak Ahmad Lutfi Jawa Tengah pun akan dititipkan ke Prabowo. Jadi konteksnya itu saya melihat bahwa ini adalah sebenarnya fenomena umum yang terjadi pada setiap pemilu ketika presiden dilantik yang baru itu akan dilantik, dia akan menjadi pendulum kekuasaan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya ke Bang Anin kalau gitu sebelum ke Bang Andreas. Bang Anin, menanggapi atau menyikapi hal ini nih Bang Anin. Sudah siapkah Prabowo ini berjalan sendiri dengan Prabowo efeknya gitu tanpa ada lagi bayang-bayang Jokowi Jokowi efek efek. begitu. Pak Prabowo tidak punya logika versus yang ekstrim ya. Logika versus ekstrim itu maksud saya adalah nalar yang dibangun Pak Prabowo dalam politik itu tidak 100% nalar antagonis. Nalar antagonis itu maksud saya adalah menghadap-hadapkan semua semua rival politik atau mitra politik dibandingkan satu dengan lainnya, kira-kira begitu. Apalagi kan ini sedang dibandingkan antara efek Prabowo dan efek Jokowi. Dengan Nah, logika Pak Jokowi, Prabowo ya. tidak dibangun dengan konstruksi logika seperti itu. Yang dibangun Pak Prabowo adalah logika kolaboratif, logika gotong royong, di mana tentu baik itu efek Pak Prabowo maupun efek Jokowi itu menunjukkan beliau berdua memiliki pengaruh yang signifikan di tengah politik nasional, juga di tengah masyarakat umum. Artinya apapun keputusan politik Pak Prabowo, apapun keputusan politik Pak Jokowi itu pasti punya dampak. Nah, apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersahabat. Bahkan Pak Prabowo berulang kali menyebutkan bahwasannya Presiden Jokowi adalah mentor politik beliau. Artinya keduanya memiliki efek yang kuat dan ini akan memperkuat semua gerakan politik yang ingin dilakukan atau sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi Mas Fadil, Mbak Ratih, justru ketika kedua tokoh ini bersatu, kompak segala maka kita akan menemukan politik gotong royong yang sangat kuat. Apalagi ditambah Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau tentu ingin membangun kolaborasi dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, dengan Pak SBY misalnya, dengan Ibu Megawati dan semuanya. Jadi semangat kolaboratif dan semangat gotong royong ini yang ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo, Mas Fadil. Baik, Bang Daniel, tadi dikatakan bahwa semangat kolaborasi begitu ya yang digaungkan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi Kang Ujang mengatakan ini ada beberapa wilayah yang juga titipan nih dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo seperti Bobi Nasution dan Kaisang juga entah maju di mana. Apakah preferensi politiknya Pak Prabowo juga masih mengacu pada Pak Jokowi nantinya untuk di sejumlah wilayah di Indonesia untuk pilkada serentak? Yang jelas Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi, sama halnya dengan Pak Prabowo menghormati presiden sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kemudian Pak Joko Widodo memiliki preferensi politik tertentu misalnya terkait person per person, maka itu juga pasti akan menjadi atensi dari Pak Prabowo, karena seperti tadi saya sebutkan, Pak Prabowo berulang kali mengakui di depan publik tanpa tendeng aling-aling, beliau menyampaikan bahwasannya Pak Jokowi adalah mentor politik beliau. Artinya ketika Pak Jokowi punya preferensi politik kepada person tertentu, itu tetap akan menjadi atensi dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena semangat Pak Prabowo tentu adalah berkolaborasi dengan Pak Jokowi, berkolaborasi dengan semua pihak, dengan Pak SBY, dengan Bu Megawati dan sebagainya. Ketika beliau-beliau punya pandangan, punya afirmasi politik tertentu, itu tentu akan menjadi pertimbangan serius Pak Prabowo.
Oke. Saya bergeser ke Bang Andreas terlebih dahulu ya sebelum kita jeda. Bang Andreas, 2014 PDI Perjuangan cukup diuntungkan dengan kondisi elektabilitas atau bisa dikatakan Jokowi efek pasca di DKI Jakarta. Lalu berlanjut di 2019. Saat ini, tadi saya mengutip pernyataannya Ujang Komarudin, ini udah meredup nih, udah memudar ini begitu. Apa tanggapan PDI Perjuangan terkait hal ini? Ya, 2014 itu ya PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang. Gitu. Tapi ya kalau mau bilang Jokowi efek 1% lebih lah, kurang dari 2%. Begitupun 2019. 2024 Pak Jokowi kan mengkampanyekan partai anaknya kan, partai PSI, kemudian mendukung calon presiden yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Toh PDI Perjuangan tetap menang. Gitu. Jadi kalau mau bilang Jokowi efek terhadap PDI Perjuangan, ya kita bisa berdebat dulu soal itu. Karena bagaimana kita lihat juga di pemilu yang terakhir, pemilu legislatif, begitu gencarnya PDI Perjuangan dihajar habis-habisan dengan berbagai upaya, istilahnya kalau Pak Sekjen bilang beliau keluar dari rumah dengan membakar rumah. Toh kader-kader PDI Perjuangan tetap jaga partai ini dan pemilu legislatif tetap PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang di situ. Jadi justru di sini kita lihat bagaimana kekuatan dari mesin partai. Nah, saya nggak tahu. Berarti PDI Perjuangan ini sebagai partai pemenang pemilu PD ya, nantinya siapapun yang akan diusung ya tidak ada Jokowi efek di situ. Ya kita punya kekuatan pada mesin partai dan kekuatan ideologis yang dimiliki oleh partai itu menjadi modal sosial yang menjadi pegangan dan itu tidak bersifat temporer gitu. PDI Perjuangan kan lebih lama, jauh lebih lama dan justru PDI Perjuangan yang melahirkan Jokowi, bukan Jokowi yang melahirkan PDI Perjuangan. Terbalik logikanya kalau kita bicara seperti itu. Gitu. Dan itu akan sifatnya lebih lama. Efek itu kan cuma sebentar, Mbak Rati. Ya sebentar lagi Jokowi memudar, ya selesai. Selesai tadi kan tadi Kang Ujang jelaskan panjang lebar gitu. Selesai masa jabatan, selesai pula gitu. Yang namanya efek itu gitu. Sementara modal sosial yang kita miliki pada bagaimana kekuatan mesin partai, bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, itu sifatnya panjang gitu, Mbak Rati. Kita tidak bisa mengandalkan pada efek seseorang. Oke. Artinya kalaupun misalnya tadi Kang Ujang mengatakan atau sebagian besar analis politik mengatakan ya biasanya pendulum itu akan bergeser kepada siapa pemimpinnya pada saat itu. Artinya saat ini bergeserlah ke Prabowo efek. Bagaimana sikap PDI Perjuangan menyikapi hal ini apalagi pilkada serentak ini di depan mata nih Bang Andreas. Usai jeda ya Bang Andreas, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali.